Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode kali ini podcast kita tidak kalah penting dan tidak kalah menariknya daripada kemarin. Nah, tamu kita kali ini, beliau ini Mas Eka Gunadi, Ketua Dewan Kesenian Wonosobo yang baru. Yang baru. Jadi kalau yang lama nggak usah panggil udah, nggak manggil yang lama, kita manggil yang baru aja. Karena di sini saya yakin pada podcast kali ini akan memberikan edukasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pada kawan-kawan seniman. Nah, mungkin Mas Eka bisa memperkenalkan diri biar masyarakat paham betul. Sopo to iki kok ganteng iki ngene. Monggo Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Gunadi. Kebetulan sekarang selain di Dewan Kesenian Daerah itu, sampingan saya ada di DPRD, di fraksi PDI Perjuangan. Jadi ketua Dewan Kesenian juga di legislatif ya? Di legislatif. Legislatif loh. Saya yakin banget ini akan tahun-tahun ke depan bisa memberikan manfaat bagi para seniman. Monggo Mas, teruskan lagi Mas. Jadi cuma Dewan Kesenian Daerah yang belum dilantik saat ini belum dilantik. Kita pengen cepet-cepet dilantik meskipun kita tahu ya bahwa pemerintah Wonosobo ini baru duwe gawe ya Mas. Duwe gawe hari jadi besok 17 Agustus, tapi ya jangan dilupakan gitu loh. Betul sekali. Jangan dilupakan bahwa kita juga punya peran ini untuk menghidupi seni dan budaya yang ada di Wonosobo ini gitu Mas. Monggo Mas ya. Sebenarnya ini juga Bapak Egi ini beliau juga penasehat di Dewan Kesenian Daerah. Jadi mau izin senior. Ya memang sudah tua, penasehat Mas. Dan perlu diketahui juga bahwa saya ini juga salah satu ketua komite film di Dewan Kesenian Jawa Tengah Mas. Oh iya. Dulu kita dengan Pak Waleko juga, Pak Waleko sebagai mitra kami juga, yang sekarang juga di dalam struktur organisasi Dewan Kesenian Wonosobo ini juga sebagai penasihat. Jadi nasihatnya itu justru malah dari Dewan Kesenian Jawa Tengah. Elok ya Mas ya. Luar biasa sebenarnya potensinya. Iya Mas, monggo Mas. Jadi tadi disampaikan baik itu sebenarnya, maaf saya menyebutnya karena beliau saya akrab dan jadi beliau nama saja. Baik. Kita persempit ruang lingkup dari Dewan Kesenian itu hanya mengurusi keseniannya aja baik. Iya. Jadi kalau kebudayaan kan sangat luas, tapi tidak bisa diingkari bahwa kesenian ini manifestasi dari budaya masyarakat itu terpotret dari seni yang genuine, yang asli dari hasil olah rasa dan olah pikir manusia yang berbudaya. Otomatis kalau seninya itu maju dan berkarakter, itu dihasilkan dari masyarakat yang mempunyai budaya yang berkarakter juga. Dan karena saya mengagumi ngendikane Bung Karno di mana suatu bangsa itu akan besar apabila berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan bermartabat dalam berbudaya. Sehingga seni pun bagaimana kita merangsang seni yang dihasilkan dari budaya yang bermartabat. Dan budaya itu adiluhung ya? Adiluhung, sangat adiluhung sama sekali. Keren ini, iya Mas. Kira-kira apa Mas? Ke depan ini mau diapain sih DKD ini Mas? DKD mungkin secara saya sebenarnya bukan orang seni Pak. Yeah. Saya tukang seni, tukang seni malam-malam. Tukang seni, tukang pipis itu. Cuma saya memperhatikan juga, cuma pemerhati seni itu. Jadi di Wonosobo belum terorganisir
dengan menyeluruh, karena yang ada sekarang seniman-seniman itu kan perlu kita gali, karena 265 desa itu semuanya mesti mempunyai seniman, entah itu di seni rupa, seni musik, tradisional, cuma belum kita temukan. Sehingga langkah pertama mungkin program DKD adalah menemukan. Setelah menemukan, kita mesti memfasilitasi mereka yang mempunyai peluang untuk menjadi seniman-seniman yang berkarakter tadi. Setelah kita fasilitasi, mungkin bisa kita perkenalkan dan akhirnya mereka bisa menjual karya seni mereka, karena seperti yang saya sampaikan baik, PR di Wonosobo ini adalah kemiskinan. Itu inline dengan kemiskinan di Wonosobo sekarang 17,5% dari total penduduk Wonosobo. 900.000. Jadi setara dengan 150.000 orang itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Wonosobo itu angkanya 350.000-an. Jadi orang yang berpenghasilan di bawah 350.000 per orang per bulan itu ada 150.000 orang. Di dalam itu kan masih ada seniman juga. Ya, pastilah senimannya masuk seniman kabeh sugih. Itu bagaimana merangsang seniman itu, karena tadi saya bilang seniman itu kan orang yang dikutuk Tuhan punya ide. Tuhan mengutuk seseorang menjadi seniman. Itu dari seniman. Makanya mungkin ya perlu dia bahwa manajemen berkesenian artinya dalam karya pun harus terakomodir di situ ya. Itu baik yang dilakukan untuk mengorganisir seniman-seniman ini untuk mereka bisa berkarya dengan merdeka. Merdeka berkarya mesti dari kemerdekaan secara finansial, kemerdekaan secara berkarakter. Sehingga pertama saat dulu wong itu waras kan mesti warak di sini. Warak itu yang paling penting. Ya. Dan ini PR kita yang mesti kita pikirkan bareng-bareng. Menurut saya ini yang belum dilatih dan juga belum minta pendapat dari penasihat. Penasihat juga nih Pak ya. Penasihat seni. Penasihat seni. Iya. Jadi kalau kita simpulkan itu mungkin program DKD dalam masa bakti ini tidak muluk-muluk, bagaimana menemukan, memfasilitasi, memperkenalkan, dan bisa menjual hasil karya. Iya. Memang yang penting itu. Saya pernah punya cerita, Mas. Ini mungkin sangat menarik ya. Bisa jadi gambaran kawan-kawan seniman, entah seniman apapun. Saya punya kawan seorang seniman lukis, dia tuh aliran abstrak. Bagus menurut saya. Dan yang peminatnya justru orang tertentu. Lah ini yang jadi masalah. Pada satu saat karya-karya lukisan dia itu belum laku, bukan tidak laku, belum laku. Dia tuh kehabisan, ya itu tadi kaitannya dan warak gitu, warak gawe keluarga gitu. Nah, suatu saat dia datang ke saya, Mas, aku disilai duit, tak tuku susu bayi anakku, tak kasih. Datang lagi, tak kasih lagi. Datang lagi, tak kasih lagi. Akhirnya saya bilang, lalu lukisanmu piye Pak Yura? Burung payu, Mas. Nah, Anda ini terlalu idealis Anda. Kenapa saya katakan Anda terlalu idealis? Karena Anda berkarya hanya untuk satu saat dan momen-momen tertentu mengandalkan bahwa harga lukisan satu tinggi dan bisa laku. Tetapi yang menjadi korban adalah keluarga, betul nggak? Anakmu butuh susu, mau saat dipekani kanvas ya mungkin. Artumbani cat ya ora mungkin ya. Akhirnya apa? Kamu sekarang dicoba buat karya yang bisa laku.
Jadi karya-karya komersial ini yang secara berhitung itu sedikit, tetapi karena lakunya banyak, itu kan akan jadi banyak. Dan itu bisa untuk menghidupi kalian dan keluarga. Barulah setelah itu ada sisa buat karya idealis kamu. Karena lukisan dia itu ada bunga apa-apa, yang kecil-kecil itu hanya. Lagi aku ngedolin yang di Melayu Bali. Karena di sana wisatawan tuh nggak pengen lukisan yang gede. Iya. Karena susah bawanya. Kecuali memang dia memang kolektor ya. Tapi kalau ini yang untuk pasaran itu, mereka jual hanya digulung tuh bawa sudah ringan. Nah akhirnya dari situlah mereka sadar betul bahwa untuk membuat karya idealis harus buat karya yang komersial, yang murah meriah. Ini mungkin bisa jadi sebuah sebuah contoh ya. Demikian juga seperti itu. Kemudian misalkan ada, kita lihat di Blora maupun di Pati, itu yang namanya grup ketoprak itu hidup, Mas. Saya punya kawan pemain ketoprak itu bisa 1 bulan itu bisa manggung itu 45 kali. Dan dia bisa menentukan aku jam semene ya manggungnya neng desa iki. Nek neng desa iki aku jam semene lho. Itu kan luar biasa. Karena apa? Masyarakat di sana itu nek duwe gawe ora nanggap ketoprak. Kuwi dudu wong Pati. Lah, apakah mungkin di Wonosobo ini, karena misalkan anggap aja Lengger ya, seniman Lengger. Apakah mungkin dengan berapa banyak tuh seniman Lengger di sini kan? Banyak sekali, grup-grup banyak sekali. Nah, kalau masyarakat kita ini sadar betul tentang Lengger adalah kesenian milik kita, mereka harus menghargai dong. Ya kan harus menghargai, dan aku nak digawe sunatan kudu nanggap Lengger. Nah, inilah yang harus bisa. Itu memang luar biasa ya Pak. Ternyata tadi satu ilmu yang tambahan yang sebenarnya dari cerita Pak, bagaimana menciptakan masyarakat, kebutuhan masyarakat, masyarakat yang membutuhkan seni, masyarakat yang menghargai seni itu Pak. Karena menurut saya mereka ini kan masuk Lengger arep main dada urunan kayak masih kan gawe untuk festival nyanyi kudu ngiterke itu itu kan ya wis. Nah inilah yang saya harapkan nanti bisa memanage itu. Syukur sekali di kita ini ada macam balai budaya atau ruang-ruang itu yang bisa memberikan ruang buat semuanya, baik seniman, lukis dan sebagainya, dan nanti ada kemungkinan kita juga mengarah kepada film dan sebagainya. Nah ini juga karena Wonosobo berbicara tentang view untuk pembuatan film enggak kurang-kurang, Mas. View-nya dan kontennya juga. Oh ya, kontennya kuat di sini. Cuma memang belum ada waktu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Eka ini akan ada pencerahan. Yang dicerahkan oleh Pak Heng tadi. Oke Mas, ada apa lagi Mas kira-kira ke depan selain tadi yang disebutkan itu, mungkin bagaimana meyakinkan birokrasi gitu loh Mas? Jadi tadi kita mesti ada dulu, baru kita bisa mendapatkan. Nih, cari ini dalam aliran filsafat ya. Kita aliran mentor. Bukan aliran ide-ide kan mikir sih kayak ono ya. Lagi ono sih kayak mikir. Sehingga mungkin kita bisa meyakinkan birokrasi, kita bisa menunjukkan ini setelah kita punya tujuan program sih, kayak jalur money. Tapi kan money perlu program. Tanpa program nanti kita mau buat apa? Program kegiatan, baru kegiatannya mau ngapain, ngapain ini, ya jalur apa itu. Jalur masyarakat juga, gitu. Yang artinya bahwa APBD itu kan milik masyarakat. Itu bukan uang yang tiba-tiba jatuh dari langit, dan itu harus kita pertanggungjawabkan otomatis dengan perencanaan berupa program. Apa yang mesti kita persembahkan buat masyarakat, nanti kita kegiatannya kita tidak oleh masyarakat. Ya.
Ya memang seyogianya mungkin ada sebuah pertemuan ya sebelum pelantikan ini, mungkin kita mempersiapkan konsep-konsep apa mungkin dari masing-masing bidang seni itu, mungkin seni lukis kekurangannya itu apa ya. Kemudian bidang-bidang yang lain juga seperti itu mungkin. Tapi penjenengan sebagai ketua Dewan Kesenian ini apa sih kira-kira kendala apa ini sekarang yang dihadapi nih? Kalau kendala pertama kendala dari diri saya sendiri, gitu. Yaitu kendala saya bukan seniman. Gitu. Sehingga saya meyakini seniman itu orang yang cenderung dekat dengan Tuhan. Sehingga beliau itu pertama mesti baper. Karena selalu menggunakan perasaan. Aduh, ya. Yang kedua, seniman itu mesti idealis. Idealis. Tanpa idealis beliau enggak asli. Itu. Yang ketiga itu seniman itu egois. Memang harus egois dan enggak egois. Nanti juga alirannya ini besok kata aliran dangdut, aku orang egois dangdut besok nanti rocknya enggak ada karakter. Sehingga memang kita bersama-sama dengan teman-teman makhluk-makhluk Tuhan yang baper, egois dan idealis ini itu bukan, kalau dia mau kendala ya kendala, tapi sebenarnya potensi anugerah yang luar biasa. Namun kendalanya di saya yang nggak bisa seperti itu ya Pak. Tapi kalau menurut saya sebenarnya begini, justru orang yang bukan seniman itu yang bisa memanage. Oh iya, karena apa? Ketika Anda seorang seniman dan memanage itu nggak dadi, Mas. Saya yakin nggak dadi. Ya kan? Bersyukurlah saya bukan seniman berarti. Bersyukurlah, tapi penikmat seni iya. Penikmat seni iya, karena saya lihat jenengan sering juga misalkan nggak di Seruni ya, di daerah desa wisata ya, desa wisata seni itu ketika kemarin ada ada pertunjukan atau apa itu suran ya. Acara suran itu penjenengan kita kok, wah ini ternyata saya yakin ini kalau bukan seniman nggak harus jadi seniman kok, pengamat seni dan bisa mengayomi seniman lain. Memang seperti itu ya. Saya dulu pernah punya cerita dengan Pak Bibit Waluyo ketika jadi Pangkostrat itu. Nah, ini kiki aku nek apa jenenge ngrasake mikir wartawan utawa seniman ki ngadepi seniman telu, wartawan terus bingung aku. Tapi nah aku ngundang 1000 pasukan tuh langsung teko. Golek kowe ki angelis ngamati gitu. Nah, itu artinya apa, bahwa memang seniman ini ya seyogianya berperforman ya. Artinya begini Mas, saya mengamati aja, seniman-seniman besar itu kan nggak beda serewa-serewu. Artinya sudah jepit, geleme barang lah. Kadang-kala orang itu juga memandang mereka ini kok kayak ngono gitu ya. Orang kan kadang-kadang lihat performan. Wah, itulah kadang-kadang juga seniman itu harus berperforman yang memadai. Misalkan rambutnya gondrong, kelewat nggak masalah. Tapi pakaiannya kata tradisional. Wah ya kan, wah orang pasti beda. Ajining sarira saka Solo. Nah, ajining apa tadi? Sarira saka Solo. Nah, ajining dhewe mergo lati ya kan. Nah, itu makanya jadi memang sekarang ini euforia banyak nyeniman. Tapi belum tentu dia itu seniman. Ini yang harus kita tetapi biarkanlah itu berjalan-jalan. Tetapi yang penting bagaimana kita mewadai kawan-kawan seniman itu punya potensi dan karakter yang jelas bagi dia sendiri. Ya nek pikirku dadi seniman ya seniman sing apik. Logikanya gitu. Jadi wartawan ya wartawan sing apik kan gitu. Sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat itu banyak seniman di Wonosobo ini, di desa-desa ini yang belum ditemukan. Saya ada pelukis dari Pisang itu, kemarin pelukis bakar di Kepil. Jadi ternyata tersebar. Kalau kita lihat sejarah Wonosobo jauh. Yang dia itu dihasilkan dari seniman-seniman, bukan dihasilkan dari Pandu Bondowoso sing jelek atau batin.
itu diukir oleh seniman, dibuat oleh manusia-manusia yang sudah mempunyai tata budaya yang begitu tinggi. Artinya bahwa nenek moyang kita dulu aslinya di sini itu juga sudah mempunyai tata nilai yang begitu. Orang yang berbudaya dengan sumber daya alam yang melimpah, otomatis dia satu lebih manifestasinya kan seni, bentuknya itu seni. Tidak mungkin seni dihasilkan dari orang yang sibuk dan tidak, ini betul mungkin. Kecuali kalau dia katakanlah mungkin kalau itu dari tekanan reggae itu ya Bob Marley itu dari protes gitu. Artinya dia punya jiwa sih. Demikian juga kalau Wonosobo sebenarnya kan punya karakter. Sehingga kalau kita melihat jauh dari belakang ke belakang itu sangat-sangat logis kalau di Wonosobo ini sebenarnya seniman bertebaran di mana-mana. Cuma belum ketemu gitu. Ya, nanti pelan-pelan asalnya bahwa ada proses ini kan ada jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Itu mungkin nanti satu saat kita harus turun ke desa ya potensi-potensi apa kita gali di sana terkait dengan seni, kita inventarisir, kemudian juga mereka diberi pengakuan. Artinya begini, mungkin hanya sekedar kartu aja, kartu sertifikasi ya, itu artinya bahwa mereka tuh punya kebanggaan. Jadi ketika mereka tersertifikasi itu mereka sudah punya kebanggaan, dan saya yakin itu akan meningkatkan harga. Nggak beda, kenapa saya sering katakan jadilah seorang yang profesional di bidangnya, karena ketika Anda profesional Anda punya harga. Dan Anda tidak akan mati kelaparan karena Anda punya keahlian untuk berkarya. Nah ini, dan itu jadi nggak beda wartawan, jurnalis juga semua sudah uji kompetensi semua. Jadi itu yang memang sudah diakui oleh Dewan Pers. Nggak beda sekarang di sebuah kota ini seniman itu kita akui, kita sertifikasi. Ya, tidak-tidaknya mereka itu diuangke. Iku nek gelem dibina ya, artinya kan seperti itu. Tapi kalau nggak mau ya saya mau mereka jalan sendiri. Karena kan keyakinan kita kan kita hanya pengen supaya mereka itu warak dan bisa berkarya melanjutkan karyanya itu kan. Nah inilah sebenarnya tujuan kita itu mulia. Tapi makanya kan kita berharap juga kita pengennya juga kawan-kawan seniman semuanya jangan apa tadi baper. Kalau nggak baper bukan seniman dong. Lalu jangan apa lagi? Jangan egois. Nah, intinya itu sebenarnya begini. Apapun karyanya itu nek iso urip bebarengan, bangun Wonosobo ini loh. Sesarengan ya. Wonosobo ini. Misalkan ada satu seniman yang dia karyanya laku, kawan yang tidak digeret lah. Iki lho, iki ono karya sing anyar iki lho, gitu latihan gitu kan. Nah itu yang harapan kita kan seperti itu Mas. Jadi semua itu bisa hidup dan menghidupi guyub rukun, ya itulah yang mungkin kita harapkan. Seniman tetap pasti bisa, karena kita tuh manusia. Amin, amin, kita manusia. Sangat luar biasa, baik. Jadi memang kita agendakan nanti Pak Heng untuk nonton sesarangan bersama pengurus, karena ini kemarin tadi kan pemikiran parsial yang belum menyeluruh, apalagi belum dilatih sih. Jadi ini cuma obrolan warung kopi. Dongeng ya Mas. Dongeng itu memang luar biasa Mas. Dipercaya syukur, gak percaya rapo. Gak apa-apa. Nah inilah kewajiban kita juga sebagai Dewan Kesenian itu memanage mereka, bagaimana kita mengumpulkan karya-karya yang berkarakter dan kita bisa menjualnya, ikut menjualkan, ya kan? Di maklar, tidak masalah. Maklar itu baik, Pak. Artinya apa? Satu sisi itu bisa menghidupi, menjualkan karya-karya rekan-rekan seniman semua itu. Kita juga ini untuk kelangsungan sebenarnya. Jadi kita punya wadah ini.
Loh ada orang no biayanya apa jerbasuke kan kudu mau biaya. Gitu. Cuman memang tidak seperti apa ya, tidak ya secukupnya aja. Maka saya sering katakan bahwa kalau di Dewan Kesenian jangan kita nyari duit. Ya kan? Kita carikan mereka solusi lah. Kawan mencarikan solusi. Kalau nyari duit itu bukan di organisasi. Nah, artinya apa bahwa saya semoga kita ini bisa memberikan pencerahan dan terutama masyarakatnya bisa menghargai seni, karena kadang-kadang orang itu seringkali lihat contoh lukisan, gawe ini sampai 30 dino lukisan ini kalau menutup sakit hati kan. Nah, bagaimana menumbuhkan mereka itu bisa mencintai seni itu sendiri, dan itu merupakan sebuah kepiawaian dari seniman itu, Mas. Seni menjual seni. Ya, beda dengan seni untuk seni. Kalau seni untuk seni itu kan egoisnya gede, pasti. Ya kan? Tapi ini seni menjual hasil seni. Di akhir ini kita berharap juga masyarakat bisa menghargai karya-karya seni, dan tentunya kawan-kawan seniman juga harus pandai-pandai mereka untuk memanfaatkan dan bisa menjual hasil karyanya dengan trik-trik yang artinya itu bisa mendatangkan keuntungan untuk kehidupan mereka. Dan mungkin Mas Eka mau menambahkan apa yang mau disampaikan pada akhir perbincangan kita ini. Terima kasih, Bang. Mungkin pertama mohon doa restu, semoga dekade ke depan bisa menjadi wadah dan seperti yang diharapkan oleh teman-teman seniman. Karena tadi saya aturkan bahwa kekurangan saya bukan seniman. Oke, semoga perbincangan yang menarik ini bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada masyarakat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.